Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini Ibu akan melanjutkan materi dari bab 3 kemarin yang sudah disampaikan ya. Tentunya karena materinya sudah selesai, kita lanjutkan ke bab 4. Kalau kemarin mengenai pengujian dan evaluasi produk, sekarang kita akan membahas mengenai produk dan jasa. Produk menurut beberapa pengertian dari para ahli ada menurut William J. Stanton, Philip Coulter, Haji Jaslim Saladin S.E., Fendi Ciptono, Swasta, dan Irawan. Dari beberapa pengertian tersebut di atas itu bisa kita simpulkan bahwa yang namanya produk yaitu adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar agar menarik perhatian, akuisisi, penggunaan, atau konsumsi yang dapat memuaskan suatu keinginan ataupun kebutuhan. Untuk karakteristik dari produk itu sendiri, yaitu adalah keadaan yang berbeda dari suatu produk bila dibandingkan dengan produk-produk pesaingnya. Untuk atribut produk ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu antara lain ada merek, kemasan, label atau labeling, layanan perlengkapan atau supplementary service, dan juga jaminan atau garansi. Untuk merek itu sendiri pastinya yang namanya sebuah produk pasti harus punya merek, karena tanpa merek itu ibarat orang itu tidak punya nama. Jadi setiap produk pasti harus ada mereknya supaya lebih dikenal oleh konsumen dan mudah dipahami ya, dimengerti. Untuk merek itu bisa berupa sebuah nama, simbol, istilah, tanda, lambang, warna ataupun desain dan juga kombinasi dari atribut lain atau identitasnya. Sedangkan untuk kemasan itu bisa diistilahkan dengan pengemasan atau packaging ya. Packaging itu sendiri yaitu proses yang berhubungan dengan perancangan, pembuatan wadah atau yang disebut dengan kontainer dan juga pembungkus atau wrapper dari suatu produk. Jadi yang pertama namanya produk itu harus punya merek. Setelah mereknya itu sudah ada, baru kemudian kemasan. Dari segi kemasan tentunya itu harus yang menarik perhatian dari konsumen. Bisa dari warnanya, bentuknya, kemudian desainnya itu harus menarik supaya si konsumen itu pertama kali melihat langsung tertarik untuk membeli. Yang ketiga yaitu label atau labeling. Kalau labeling itu berhubungan erat dengan pengemasan ya. Label itu bagian dari suatu produk yang dapat menyampaikan informasi tentang produk dan perusahaan. Jadi label itu merupakan bagian dari kemasan. Tanda pengenal yang ditempelkan pada produk itu secara umum terdapat 3 macam label. Ada brand label, descriptive label, dan juga grade label. Untuk brand label artinya merek yang diberikan pada produk itu dicantumkan dalam kemasan produk. Untuk descriptive label yaitu memberikan informasi tetapi yang objektif, yaitu tentang bagaimana cara pemakaian, pembuatan, perawatan, perhatian, dan juga kinerja dari produk tersebut. Dan yang ketiga yaitu grade label, yaitu label yang identifikasi penilaian kualitas produk atau product judge quality dengan suatu angka, huruf atau kata. Yang keempat yaitu layanan perlengkapan atau supplementary service. Di sini diklasifikasikan menjadi 8 kelompok, yaitu ada informasi, konsultasi, order taking, hospitality, caretaking, exceptions, billing, dan juga pembayaran.
Yang kelima ada jaminan atau garansi. Untuk jaminan atau garansi biasanya itu diberikan oleh produsen, ya. Produsen kepada siapa? Kepada konsumen yang berkaitan dengan produknya, yaitu artinya si produsen itu berani menjamin bahwa produk yang dia keluarkan atau yang dia produksi itu kualitasnya itu terjamin. Makanya dia berani memberikan jaminan atau garansi. Untuk tingkatan produk itu ada beberapa tingkatan, yaitu yang pertama ada manfaat inti, yang kedua produk dasar, yang ketiga produk yang diharapkan, yang keempat produk tambahan, dan kelima ada produk potensial. Untuk manfaat inti atau core benefit, ini adalah manfaat yang berada pada tingkat dasar dari hierarki nilai pelanggan, yaitu manfaat yang sebenarnya dibutuhkan dan akan dikonsumsi oleh pelanggan dari setiap produk. Yang kedua, produk dasar atau basic produk, yaitu pemasar dapat mengubah manfaat inti menjadi produk dasar. Di sini mengandung makna bentuk dasar dari produk yang minimal dapat dirasakan oleh panca indera manusia. Misalkan gedung bioskop itu dilengkapi dengan apa yang bisa dirasakan? Dengan kursi. Kemudian audionya juga berkualitas atau bagus supaya nyaman didengarkan. Tidak panas, yaitu biasanya menggunakan AC, ya. Yang keempat, produk tambahan atau augmented produk, ya. Augmented produk itu adalah atau sering disebut dengan produk tambahan, yaitu produk yang khas dan berbeda dengan produk pesaing. Kemudian produk yang diharapkan atau expected product, yaitu pemasar perlu mempersiapkan produk sesuai dengan harapan konsumen. Artinya apa yang diharapkan, yang diinginkan oleh konsumen itu diwujudkan oleh si produsen. Dan yang kelima yaitu produk potensial atau potensial produk, yaitu berbagai macam tambahan dan perubahan penawaran yang dikembangkan untuk suatu produk di masa yang akan datang. Tingkatan ini merupakan tempat perusahaan mencari cara baru dalam memuaskan pelanggan dan membedakan penawaran mereka dari para pesaing. Ya, untuk pengertian dari produk ini sampai di sini. Kemudian ini dilanjutkan ada dengan tugas kelompok yang bisa dikerjakan maksimal oleh 2 orang. Silahkan bisa dikerjakan bersama kelompok, yaitu contohnya menggambarkan 5 tingkatan produk layanan bidang farmasi, apotek atau rumah sakit atau klinik, kemudian didiskusikan dan hasilnya dituliskan dalam tabel seperti contoh berikut ini. Silakan nanti bisa dikumpulkan via Google Classroom, ya. Sekian dari Ibu. Kita bertemu lagi untuk hari Jumat, ya. Kita lanjutkan materinya yaitu dengan kualitas produk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.